Oke, mohon izin Bapak Ibu kita mulai acaranya karena udah lewat 19 menit. Mungkin Bapak Ibu nanti ada kegiatan lainnya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir dalam pagi hari ini di kegiatan Resus Week dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berbahagia ya Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya karena telah hadir dan juga bergabung dalam kegiatan hari pertama di rangkaian acara Ford Research Week LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini kami dengan bangga berkolaborasi dengan program studi psikologi dan juga ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya menyelenggarakan Urban Studies Webinar Series untuk chapter Urban Society. Namun sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan. Di sini ada Ibu Elizabeth Rukmani, itu Wakil Rektor 2 kita di Universitas Muhammadiyah ya. Ada juga Bapak Ibu Dekan, selamat pagi Bu Clara, dan juga mungkin di sini ada nanti Pak Desi ya tadi ya, Wadek dari FTD dan juga dari Dekan FHB. Dan kami di sini juga udah datang juga Bapak Edi Purwanto selaku Kepala PPM dan juga Bapak Ibu semuanya yang kami sayangi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya. Bapak Ibu, eh, kami ucapkan selamat datang. Sebelum kami masuk ke acara webinar, izinkan kami dari LPPM untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan dan juga kata sambutan dari Kepala LPPM Universitas Pemuda Jaya. Lalu kami akan jelaskan sedikit tentang Skapur Siri Ford Research Week tahun ini. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan Urban Studies Webinar Series untuk chapter Urban Society. Lalu ditutup dengan dokumentasi dan penutupan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya untuk memberikan sambutan di acara webinar kita pada pagi hari ini. Kami mohon berkenan Bapak Dr. Edi Purwanto selaku Kepala LP2M Universitas Pembangunan Jaya untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, layar dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Suheri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Insinyur Yudi Samyudi PhD sebagai Rektor dan Bapak Agustinus Agustiawan sebagai Wakil Rektor 1 dan hadir di sini Ibu Dr. Elizabeth sebagai Wakil Rektor 2. Terima kasih untuk kehadirannya Bu. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ibu Clara eh, yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Bu Clara, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis. Kemudian Bapak Dr. Danto, Dekan FTD. Kemudian Pak Toto, Wakil Dekan FHB, dan Pak Desi, Wakil Dekan dari FTD, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi yang hadir, khususnya pada chapter ini Pak Aris sebagai Kaprodi Ilmu Psikologi dan juga Ibu Bia sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi Suruh ngobrol. dan juga Bapak Ibu semua. Dan teristimewa kami juga ucapkan selamat datang untuk pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Wisnu Wiradani. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan untuk sharing, untuk berbagi ilmu kepada kami, khususnya kami di Prodi Ilmu Komunikasi dan Psikologi, Pak. Bapak Ibu, Ya, kita selamat bersyukur pagi, terima kasih. dan rutin tahunan kita yaitu LPPM yang berkolaborasi dengan 10 program studi di UPJ dapat kita terus lanjutkan ya Bapak Ibu, dan hari ini kita sudah uh, di tahun keempat atau minggu penelitian yang keempat ya, secara rutin kita lakukan setiap tahun, dan pagi ini kita akan buka atau dimulai dengan webinar chapter Urban Society yang dikelola oleh LP2M bersama dengan Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi, yang mana Bapak Dr. Wisnu akan berbagi kita tentang bagaimana membangun atau menulis systematic literature review yang berkualitas. Karena kalau kita lihat saat ini banyak jurnal, baik nasional maupun internasional bereputasi yang mempublikasikan banyak SLR ini ya. Dan semoga melalui kegiatan pada pagi hari ini akan uh, meningkatkan produktivitas kita ya dalam menulis dan publikasi ilmiah. Nanti siang Bapak Ibu pukul 14 juga akan ada webinar untuk chapter Urban Good ya,
yang digawangi oleh Prodi Manajemen dan Akuntansi, tentu bersama LPPM. Temanya adalah tentang bagaimana urban ecosystem ya. Dan kemudian besok juga ada Bapak Ibu, mohon kehadirannya. Besok itu adalah chapter Urban and the Future dengan tema High Performance Computing dan Daya Saing Bangsa yang akan Prof. Heru ya, Heru Suhartanto sebagai pembicara. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Lalu siangnya kita juga akan uh, melanjutkan dengan webinar chapter Urban Development dari Prodi Teknik Sipil dan Arsitektur. Kalau yang Urban and the Future tadi dari Sistem Informasi dan Informatika. Nah, untuk yang Urban Development dari Teknik Sipil dan Arsitektur, ini berbicara tentang Urban Development and Resiliency, yang mana nanti akan hadir Ibu Insinyur Hari Kunti Pertiwi Rahayu PSD dari ITB ya, yang akan menjadi narasumber kita. Dan kemudian Rabu pagi Eh, kita akan buka dengan webinar dari chapter Urban Culture yang dikelola oleh LPPM dan Prodi DP dan DKV. Dan siangnya kita ada juga webinar untuk umum ya, untuk semua prodi dan untuk umum ya, terkait dengan bagaimana kita meningkatkan citasi publikasi kita dan mengatasi penolakan submission ya, atau penolakan jurnal kita. Nah, nanti Bapak Muhammad Tamsil Multasam ya, dari Relawan Jurnal Indonesia yang akan sharing dengan kita. Dan kemudian hari Kamis ada workshop drafting paten dari DCKI, dan kemudian Jumat kita akan tutup dengan diseminasi penelitian dan pengmas di aula. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mungkin dari uh, lain prodi ya, bukan berarti Bapak Ibu hanya boleh hadir di chapter Bapak Ibu masing-masing ya, tapi bersyukur di sini ada Bu Agustin dari chapter Urban Growth juga bergabung ya di chapter Urban Society ini, yang kita harapkan memang demikian. Jadi bukan yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa atau dari kalangan yang sebidang, tapi kita berharap semua bisa hadir di semua webinar series kita. Ya, demikian kita pagi ini memulai dengan chapter yang pertama. Oleh sebab itu saya sebagai Kepala LPPM membuka kegiatan Minggu Penelitian keempat, dan sekarang bisa kita mulai. Terima kasih, Mas. Soalnya nggak ada ketok palunya, jadi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi Purwanto atas kata sambutan dan juga pembukaan kegiatan Fort Research Week pada tahun kali ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi Purwanto tadi, yang dijelaskan tentang Research Week. Jadi Research Week ini merupakan salah satu kegiatan rutin kita di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya. Tujuannya yang tidak lain tidak bukan untuk mengakomodir kebutuhan sivitas akademika UPJ, baik dosen maupun tenaga pendidikan dan juga mahasiswa dalam pengembangan kompetensi khususnya di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga publikasi. Selain itu, research juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menampilkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh Sivitas Akademika UPJ baik kepada internal UPJ maupun kepada pihak eksternal Universitas Pembangunan Jaya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi bahwa tahun ini adalah tahun keempat Research Week yang diselenggarakan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, rangkaiannya ada kegiatan webinar seperti pada hari ini. Lalu nanti hari Kamis ada workshop. Bapak Ibu kami sarankan untuk ikut workshop karena akan kita hadirkan di JKI. Dan juga diseminasi pada hari terakhir. Dan serta nanti kita ada juga publikasi buku Bapak Ibu. Boleh untuk menjadi kontributor sebagai penulis. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita lanjutkan pada kegiatan webinar yaitu masuk ke acara Urban Studies Webinar Series Chapter Urban Society dengan topik seminar Systematic Literature Review SLR yang saat ini menghadirkan Bapak Dr. Wisnu Wiradani yaitu sebagai Kepala Program Doktor Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Biodata dan seluruh kegiatan diskusi ini akan dibawakan bersama Ibu Dr. Clara Monika selaku moderator acara kegiatan hari ini. Dan juga beliau ini merupakan dosen program studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Ibu Clara Monika, kami persilakan untuk mengambil alih acara. Monggo Ibu Clara. Ya, terima kasih Mas Heri, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ada mahasiswa psikologi juga yang hadir dan tentunya Mas Wisnu. Saya akan bacakan CV-nya Mas Wisnu sebelum memulai.
singkat aja. Jadi Mas Wisnu ini adalah PhD, Department of Experimental Psychology, Graduate School of Behavior and Social Science, School of Behavioral Cognitive Neuroscience, University of Groningen. Benar begitu ya, Mas. Terus kemudian juga pernah menjalani postdoctoral research fellow di Maastricht University yang tadi sudah dikemukakan juga oleh Mas Heri, merupakan dosen psikologi Universitas Atmajaya dan juga kaprodi S3-nya. Eh, Mas Wisnu juga em, punya academic experience yang cukup banyak, antara lain publikasi yang bisa dilihat di sini Bapak Ibu gitu ya. Pokoknya banyak banget gitu. Bisa dicari aja di Google Scholar juga. Nah, hari ini Mas Wisnu akan memberikan wawasan mengenai sistematik literatur review untuk para dosen yang misalnya baru mau mencoba, juga mahasiswa yang ingin tahu seperti apa sih yang dimaksud dengan sistematik literatur review. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, tuh, biar nanti bisa banyak diskusinya, saya persilakan Mas Wisnu untuk bisa langsung memberikan ilmu pengetahuannya pada kami. Makasih. Terima kasih Bu Clara atas sambutannya. Ibu Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, selamat pagi pimpinan, rekan-rekan dosen, dan juga mahasiswa yang saya hormati dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya Wisnu, tadi sudah diperkenalkan. Saya mau menyapa beberapa wajah yang saya kenal, terutama ada Ibu Elizabeth Rukmini di sini, Bu Bet. Saya jadi agak grogi karena saya paham Bu Bet ini punya lebih banyak pengalaman di kajian literatur sistematis daripada saya. Jadi saya kira rekan-rekan di sini yang ingin melanjutkan nanti dengan paparan hari ini, selain bersama saya kira juga bisa Bu Bet juga dengan gembira akan berbagi ilmunya. Ada Mas Aris juga, saya manggilnya Mas Aris, dulu sempat menjadi dosen saya juga. Tadi ada Ibu Dekan, Bu Clara, ini saya juga baru kenal, dan Pak Edi tadi, dan Mas Heri. Selamat pagi semuanya. Saya mungkin mau share screen sendiri aja kali ya, Bu. Ini saya ada dua Clara, saya agak bingung juga. Ada Bu Clara Monica. Nah, kalau boleh saya mau share screen sendiri saja. Ini sehingga lebih mudah untuk apa ya pengelolaannya begitu. Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali atas undangannya. Saya sangat gembira gitu punya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di Universitas Pembangunan Jaya terkait dengan apa yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi tinjauan literatur sistematis, dan mungkin saya akan juga sedikit memperkenalkan turunannya, yaitu meta-analisis begitu. Hari ini tadi kalau dari Bu Clara saya disampaikan lebih banyak diskusinya, tapi semoga paparannya tetap bisa disampaikan dengan baik. Saya akan mulai dari pengantar apa itu meta-analisis dan tinjauan literatur sistematis dan kelebihan dan manfaatnya. Tadi disampaikan mungkin teman-teman dosen ada yang sudah pernah mencoba atau ingin mencoba melakukan tinjauan literatur, dan ini salah satu pendekatannya begitu. Dan kemudian kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis, yakni penyusunan langkah-langkahnya, mulai dari menyusun hipotesis dan pertanyaan penelitiannya, bagaimana tahap-tahapan pencarian literaturnya, bagaimana tahap-tahapan sintesis dari apa yang ditemukan dari literatur yang sudah dibaca, dan bagaimana melaporkannya, begitu. Apa itu tinjauan literatur sistematis dan meta-analisis? Sederhananya ini kita menggunakan metode meninjau literatur atau melakukan meta-analisis, nanti saya akan sampaikan kemudian, secara sistematis dan eksplisit. Nah, ini apa yang dilakukan secara sistematis dan eksplisit? Kita mensintesis temuan-temuan empiris yang telah dilaporkan dalam penelitian-penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, uh, konferensi, proceeding konferensi, buku, dan seterusnya. Apapun yang ada data empirisnya. Jadi baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kuantitatif. Secara lebih spesifik, kalau data empirisnya berbentuk kuantifikasi statistik, kita juga dapat melakukan yang namanya
meta-analisis, yakni analisis dari analisis. Apa yang dianalisis di sini? Kita mensintesis, kalau di tinjauan literatur sistematis, kita mensintesis temuannya secara naratif. Secara naratif artinya kita tidak membandingkan kuantitas-kuantitas statistik yang dilaporkan dari penelitian sebelumnya. Di meta-analisis, kalau ada kuantitas-kuantitas statistik yang dilaporkan di jurnal-jurnal ilmiah, ini dapat kita bandingkan. Nah, apa yang dibandingkan di sini? Kita pertama harus menerjemahkan, mentransformasikan dulu kuantitas statistik yang telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya menjadi nilai terstandar. Nanti saya akan paparkan juga apa yang dimaksud dengan nilai terstandar atau besaran efek namanya. Mengapa kita melakukan ini? Kenapa tidak tinjauan literatur atau analisis yang meta-analisis yang tidak sistematis ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya bisa dan tidak bisa, jawabannya selalu bisa. Boleh dan tidak boleh, boleh. Gitu. Apa yang kemudian membedakan? Apa keuntungannya menggunakan pendekatan yang lebih sistematis? Kita menghindari bias sebenarnya. Bias yang muncul dari penelitian-penelitian yang sifatnya individual. Bias ini muncul dari mana? Bias ini utamanya pertama kita muncul dari seleksi. Kalau kita menseleksi jurnal-jurnal berdasarkan apa yang misalnya paling umum, karena saya mengelola program doktor, biasanya mahasiswa itu mencari artikel itu berdasarkan apa yang dirujuk oleh promotor dan co-promotornya. Ini kamu baca yang ini dan seterusnya. Artinya bacaannya ini sangat selektif, sudah diseleksi oleh promotor dan co-promotornya. Nah, ini kalau di statistik ini kita rentan dengan error tipe 2. Artinya ada bacaan-bacaan yang mungkin relevan, tapi kita tidak tahu. Bagaimana kita mencari bacaan-bacaan lain yang relevan dan tidak diketahui ya, promotor dan co-promotor dan saya dan si mahasiswanya sendiri, ya kita mencari secara sistematis. Nanti saya akan informasikan juga langkah-langkahnya seperti apa. Lalu yang kedua, bias ini bisa muncul karena kalau kita mencari jurnal-jurnal hanya yang sepertinya relevan saja, biasanya kita juga cenderung hanya melaporkan hasil-hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitinya. Ketika kita mulai menulis, biasanya kita akan membuat hipotesis. Kalau di psikologi, hipotesis ini menunjukkan arah dari penelitian apa yang akan kita tes. Misalnya saya, karena latar belakang saya psikologi eksperimen dan penelitian saya mengenai atensi gitu. Misalnya saya memiliki hipotesis bahwa orang-orang yang lebih sering melakukan multitasking dengan media itu atensinya itu lebih buruk, attention span-nya lebih pendek dibandingkan orang yang jarang melakukan multitasking. Itu adalah hipotesis saya. Ketika saya mulai mencari literatur, apa yang saya cari ini biasanya sudah mulai ada bias dari hipotesis saya juga gitu. Saya akan lebih cenderung memilih untuk membaca temuan-temuan yang mendukung hipotesis saya dibandingkan temuan-temuan yang tidak mendukung hipotesis saya. Artinya, mulai dari latar belakang ini kita sudah tidak adil gitu. Perlakuan kita sudah tidak adil, kurang adil terhadap literatur. Kecenderungan untuk melaporkan apa yang sesuai dengan hipotesis, padahal ada juga temuan-temuan yang tidak sesuai atau tidak mendukung atau bahkan berkebalikan dari hipotesis kita. Dan sebagai seorang ilmuwan kita idealnya berlaku adil, kita laporkan keduanya. Kita imbang di bagian latar belakang, lalu kemudian di hasil. Kemudian dari jungkat-jungkit ini kita nilai hasil empiris kita ini akan memberatkan di sisi yang sebelah mana begitu. Artinya meta-analisis dan tinjauan literatur sistematis mendukung kita supaya adil dari sejak pikiran itu. Ini quotes dan entah siapa gitu saya lupa. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Nah, ini sedikit banyak istilah-istilah yang akan banyak saya gunakan dalam paparan hari ini. Yang pertama adalah besaran efek. Tadi saya bilang kalau di meta-analisis, ini kita bisa membandingkan kuantitas-kuantitas statistik yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kuantitas kalau dalam ilmu psikologi, eh, kita sebut sebagai statistik inferensial. Misalnya, mungkin Ibu Bapak pernah dengar ada yang namanya korelasi atau uji beda. Nah, ini biasanya tiap jenis uji ini punya kuantitas statistiknya sendiri-sendiri. Kalau korelasi biasanya dalam bentuk korelasi
terstandar. Kalau linear namanya Pearson, korelasi Pearson. Kalau uji beda, misalnya untuk dua kelompok ada nilai T gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sangat tergantung dari sampel yang kita gunakan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan sama-sama nilai T-nya 2,5, kalau sampelnya sedikit, mungkin dia tidak signifikan. Artinya insight yang kita dapatkan dari nilai tersebut tidak terlalu surprising. Gitu. P-values-nya tidak signifikan. Tapi kalau N-nya lebih banyak, sampelnya lebih banyak, ketika N-nya membesar, nilai ini bisa menjadi signifikan. Sehingga sebagai seorang peneliti, ketika kita sama-sama lihat nilai T sama-sama 3 di publikasi A dan di publikasi B, kita harus lihat lagi, ini sampelnya mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit, dan seterusnya. Nah, supaya ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dibandingkan, nilai T ini bisa kita ubah menjadi nilai yang lebih standar. Kalau nilai T diubah menjadi nilai terstandar yang namanya Cohen's d. Nah, mungkin teman-teman, terutama dari yang psikologi, sudah belajar statistik, masih ingat ada yang namanya Z-score. Ya, kurang lebih tekniknya sama gitu. Kita mentransformasikan nilai-nilai yang sudah dilaporkan ini, ya, baik korelasi, uji beda, dan seterusnya, menjadi sebuah nilai terstandar. Ini masing-masing ada namanya sendiri-sendiri. Nanti saya akan paparkan sebagian yang kurang lebih umum dilaporkan dalam penelitian-penelitian behavioral sciences. Outcomes ini adalah DV, variabel terikat. Ini ada, atau kalau dalam korelasi ini ya kriterionnya. Kalau kalau korelasi mungkin tidak ada IV dan DV-nya, tapi kalau bentuknya prediksi, hierarkis yang regresi linear hierarkis gitu, ada kriterionnya. Lalu ada sejumlah istilah yang mungkin kita harus mulai terbiasa juga. Ada report dan ada study. Nanti ketika masuk ke dalam sistematikanya, kita akan ketemu berapa banyak reportnya, ada berapa banyak studiesnya. Nah, ini kalau dalam bidang ilmu psikologi, biasanya kita sebut satu satu penelitian itu sebagai sebuah, misalnya saya melakukan eksperimen mengenai multitasking dan atensi. Mungkin untuk mendapat insight yang lebih jelas, saya melakukan sejumlah eksperimen. Sehingga dalam sebuah jurnal, dalam sebuah publikasi, saya melaporkan sejumlah studies. Nah, ini yang lebih umum digunakan dalam bidang ilmu psikologi. Sehingga misalnya eh, dalam ilmu psikologi eksperimen, jurnal yang paling besar namanya Journal of Experimental Psychology General. Nah, misalnya dalam satu jurnal, dia sebutkan ada 8 eksperimen, bisa saja. Nah, ini setiap eksperimen ini melaporkan sebuah besaran efek, dan ini artinya satu publikasi yang terdiri dari 8 studies. Nah, itu istilahnya psikologi eksperimen, istilahnya orang psikologi. Kalau istilahnya meta-analisis dan systematic literature review agak beda. Report itu satu publikasi, tapi satu studies itu bisa menghasilkan sejumlah report. Nah, mungkin sebagai latar belakang, Ibu Bapak sekalian, systematic literature review dan meta-analisis ini lahirnya dari bidang ilmu kesehatan, dari kedokteran terutama. Utamanya ketika kita mengembangkan ya obat, ya vaksin, dan lain sebagainya. Di kedokteran yang lebih rumlah adalah satu funding, satu studi, itu bisa menghasilkan sejumlah report tergantung dari apa yang dianalisis. Nah, ini kenapa ini penting, nanti implikasinya kemana? Nanti ketika kita menseleksi apa yang mau kita laporkan di dalam meta-analisis maupun systematic literature review, kita harus membedakan mana yang report dan mana yang studies. Kalau saya kebiasaannya, karena saya tahu yang membaca adalah orang-orang dari psikologi, kemungkinan yang membaca tulisan saya adalah orang-orang dari psikologi, saya tidak mengikuti pakem ini. Jadi saya bilang bahwa ini ada 10 jurnal yang melaporkan misalnya 25 studies. Tapi kalau ibu bapak yang nanti membuat meta-analisis atau systematic literature review ya, di bidang ilmu kesehatan, ya ikutilah ini. Ada 5 studies yang melaporkan misalnya 25 reports. Seperti itu. Nah, records ini adalah metadata dari reports. Jadi misalnya satu jurnal itu akan punya satu reports. Nah, satu metadata, satu proceeding, satu metadata ini adalah seberapa banyak publikasi yang akan kita sintesis dalam literatur review maupun meta-analisis.
Tadi ini saya sudah sebutkan kelebihan dan manfaatnya menghindari bias yang melekat pada studi individu. Tadi, misalnya karena kita bias mulai dari apa yang mendukung hipotesis kita, apa yang menentang hipotesis kita, tapi juga bias yang muncul dari sampel. Nanti saya akan ceritakan sedikit yang disebut sebagai p-hacking dan publication bias. Jadi kecenderungannya ilmuwan itu melaporkan temuan yang terutama psikologi karena p-values itu menjadi sebuah sebuah sesuatu yang sakral gitu. Kalau nggak p-values-nya tidak kurang dari 0,05 tidak signifikan maka tidak worth untuk dipublikasikan gitu. Ini adalah sebuah pemikiran yang keliru. Karena hipotesis yang baik ini sejatinya selain bisa diverifikasi gitu, kita mencari temuan-temuan yang mendukung hipotesis, hipotesis itu harus juga bisa difalsifikasi. Artinya harus ada temuan-temuan yang tidak sesuai atau bahkan berkebalikan dari hipotesis kita juga. Nah, ini semuanya harus dilaporkan untuk menemukan mana yang kebenaran itu adanya di mana. Gitu. Lalu memperoleh gambaran umum mengenai konsistensi efek. Kalau efeknya besar atau efeknya kecil, konsisten atau tidak. Gitu. Kalau dia konsisten mungkin kecil, tapi konsisten ditemukan di sejumlah besar penelitian. Artinya efek ini ada. Gitu. Error tipe kita tidak masuk ke dalam error tipe 2 tadi. Saya sudah sebutkan di awal. Ini membantu kita untuk mencari gap. Kalau tidak konsisten ya gap juga gitu. Kenapa bisa bisa tidak konsisten? Apakah karena ada faktor budaya di situ atau apakah ada faktor tadi statistika gitu. Sampel yang terlalu kecil, sampel yang terlalu heterogen dan seterusnya. Nah, ini juga membantu kita mengambil keputusan terutama ini sesuatu yang kami ajarkan di program doktoral terutama untuk teman-teman yang mau mengambil disertasi ini fenomena ini worth untuk kita investasikan untuk sebuah disertasi atau tidak. Lakukan systematic literature review dulu. Jangan-jangan sudah konsisten, sudah tidak ada pertanyaan lagi di situ. Atau ditemukan bahwa oh ini hanya konsisten ditemukan di belahan apa ya kita sekarang sudah tidak bilang barat dan timur tapi menggunakan istilah global north dan global south. Mungkin di global north gitu Amerika Utara, Eropa Barat ini sudah konsisten tapi kalau kita lihat temuan-temuan katakanlah di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara gitu ternyata masih belum konsisten. Apakah ini terkait dengan fenomenanya berbeda atau statistikanya, kualitas instrumen dan statistikanya. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Ini contoh-contoh tinjauan literatur sistematis ini yang topik-topik yang kebetulan menjadi topik penelitian dari teman-teman yang sedang mengambil S3 Psikologi di Unika Atmajaya. Misal, karena tema-tema kami terkait dengan keberagaman, inklusivitas, dan kesetaraan, nah ini bisa dilihat di sini. Eh, apa yang diteliti ya terkait dengan tema-tema itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk melakukan meta-analisis atau kajian literatur sistematis, tips saya yang pertama adalah sebelum melakukan kajian literatur sistematis, coba cari dan baca dulu kajian literatur sistematis yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Dan ini yang tips yang saya berikan juga pada mahasiswa. Cari kalau sudah ada, lihat bagaimana mereka menulisnya, bagaimana mereka melaporkannya gitu. Dan lihat apa yang masih bisa kamu lakukan dari situ, apa yang belum terjawab. Artinya di bagian diskusi biasanya selalu disampaikan apa yang menjadi kekurangan dari penelitian ini, itu yang kamu kemudian tindak lanjuti menjadi tinjauan literatur sistematis yang akan kamu kerjakan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh meta-analisis. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang bahwa sistematis dan eksplisit gitu. Apakah harus mengikuti pakem tertentu? Saya kira sebenarnya secara umum jawabannya tidak. Namun demikian, gitu, dari pengalaman saya membaca systematic literature review dan meta-analisis, saya belum menemukan systematic literature review atau meta-analisis yang tidak mengikuti pakem ini. Pakemnya namanya PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Secara konseptual, kalau ibu bapak melakukan tahap-tahapannya semua secara sistematis dan dilaporkan di bagian metode, apapun itu bentuknya bisa diklaim sebagai systematic literature review dan meta-analysis.
Tetapi lebih baik lagi, saya kira kita ikuti saja daripada kita berpikir lagi apa yang harus dilaporkan, apa yang tidak dilaporkan. Kita ikuti saja dalam tanda kutip pakem yang sudah ada, yaitu si Prisma ini. Nah, ini sebenarnya checklist. Prisma ini adalah sebuah hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, hal-hal apa saja yang harus kita laporkan dalam kalau kita mau bilang bahwa apa yang kita terbitkan ini bentuknya adalah kajian literatur sistematis dan meta-analisis. Dan ini menjadi sebuah apa ya eh, badge gitu atau medali gitu yang bisa kita bilang cukup bilang di abstrak bahwa saya ikut standarnya Prisma gitu. Pembacanya langsung memahami bahwa oh ini adalah sebuah kajian literatur sistematis atau ini sebuah meta-analisis. Ini saya akan perlihatkan sedikit isinya walaupun mungkin tidak semua gitu. Ada checklistnya bentuknya seperti ini, panjang. Apalagi ini Prisma baru diperbarui di tahun 2020, sebelumnya diterbitkan di awal di tahun 2009. Di judul sudah harus tertulis ini tuh Systematic Literature Review, meta-analisis, lalu abstraknya harus ditulis dengan ketentuan tertentu, harus ada pertanyaan penelitiannya juga spesifik terkait dengan meta-analisis dan systematic literature review, dan ada search strategy. Carinya di database mana. Lalu kalau sudah ketemu database-nya, eh, pakai kata kunci apa? Kata kuncinya sama nggak untuk semua database? Kalau berbeda, bedanya seperti apa, dan seterusnya. Lalu setelah mencari, seleksinya seperti apa? Lalu pencatatan hasil pencariannya seperti apa? Ini data collection proses. Wah, belum selesai, masih lanjut lagi. Ada itemsnya. Itemsnya dibuat dalam kolom-kolom, nanti saya akan coba perlihatkan juga contohnya seperti apa. Apa yang diekstraksi, apa yang tidak diekstraksi, kenapa diekstraksi dan kenapa tidak diekstraksi. Lalu kalau sudah dibuat dalam bentuk sintesis, ada yang namanya study risk of bias assessment. Ada nggak yang hal-hal yang cukup obvious gitu, tapi kok tidak terjawab dari literatur ini? Jangan-jangan ada bias di situ. Dan kalau sudah masuk ke meta analisis, kita bisa menguji efek gitu. Efeknya ini signifikan atau tidak signifikan. Dan setelah itu kita melakukan sebuah sintesis, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif tadi. Yang kualitatif di sini artinya dalam bentuk narasi. Gitu. Ada berapa deskriptif gitu, ada berapa banyak temuan yang bilang ini berpengaruh, berapa banyak temuan yang bilang tidak berpengaruh, sampelnya heterogen atau homogen, instrumen yang digunakan homogen, heterogen, terstandar atau tidak, berapa banyak yang melaporkan kualitas instrumennya, validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Dan lalu masuk ke bagian meta-analisis misal. Efeknya ini secara keseluruhan kalau kita pull signifikan atau tidak signifikan. Ada bias atau tidak. Nanti saya akan perlihatkan juga bagaimana kita mengevaluasi bias dari efek dalam meta-analisis. Setelah itu kita laporkan semua. Nah, ini bagian laporannya pun ada ketentuannya sendiri. Laporan hasil keseluruhannya, laporan bias yang ditemukan dalam literatur, laporan dari sintesa kuantitatif maupun kualitatif, dan seberapa confidence, seberapa yakin kita dengan temuan yang sudah kita sintesis bersama ini. Dan setelah itu ya seperti biasa, karena ini bentuknya systematic literature review dan meta-analysis ya sama seperti kita melaporkan studi dengan data primer, kita mengikuti format yang namanya IMRAD, Introduction, Methods, Results, and Discussion. Ya, saya kira cukup umum digunakan formatnya baik di bidang ilmu sosial maupun di bidang eksakta. Dan setelah itu ada hal-hal lain yang mungkin perlu dilaporkan juga, registrasi protokolnya. Nah, ini saya akan ceritakan juga bagaimana kita bisa melakukan registrasi protokol nanti. Dan hal-hal lain terkait dengan etika. Kita didanai siapa, ada competing interest atau tidak, bagaimana. Datanya kita taruh di tempat yang bisa diakses semua orang atau tidak. Coding yang kita gunakan, script analisis yang kita gunakan, seterusnya. Seperti itu. Nah, sebelum saya buat paparkan lagi dalam bentuk apa ya TLDR-nya begitu ya summary-nya, eh, mungkin Ibu Bapak sejauh ini apakah cukup jelas, ada yang
ditanyakan terlebih dahulu. Gimana Bu Mbak Clara? Ini Clara meninggal maksud saya. Oh, kayaknya masih terdiam nih Mas. Mungkin dilanjutkan aja dulu kali ya, gitu. Mungkin Oke, lagi meraba-raba atau baik. udah mengerti, udah cukup paham karena penjelasannya cukup cukup sistematis dan cukup jelas. Oke, terima kasih Mbak Clara. Kita lanjutkan aja ya, Ibu Bapak Bapak kalau Ibu. misalnya mungkin suara saya kurang jelas atau saya terlalu cepat ada bagian yang boleh nggak diulangi atau tiba-tiba terpikir sesuatu tidak perlu menunggu kesempatan-kesempatan seperti ini saya boleh kapan saja nah, mohon saya diinterupsi jika daripada terlambat gitu nanti insight-nya hilang gitu silakan saja gitu. Tidak perlu ragu-ragu. Oke. Nah, ini tadi langkah-langkah yang saya sebutkan secara kalau dibuat dalam bentuk ringkasan itu pertama kita tentukan tujuan penelitian dan rumusan masalahnya dan kita akan menentukan database apa yang kita cari keywords-nya. Nah, ini namanya PCOS. Saya akan jelaskan juga apa itu PCOS. Lalu kita nah ini tahapan yang kalau di Prisma itu di belakang tetapi saya biasanya akan himbau dorong teman-teman untuk yang akan melakukan tinjauan literatur sistematis dan meta-analisis untuk taruh di depan, yaitu melakukan registrasi protokol. Setelah itu baru kita masuk ke tahap pencarian literatur, jadi pengambilan datanya. Kita mencari literaturnya di database yang sudah kita tentukan dengan keywords yang sudah kita tentukan, lalu kita kriteria seleksi dan inklusi dan eksklusinya, dan kita ekstraksi informasinya dalam bentuk tabel untuk kita buat, kita bandingkan dan buat summary-nya, baik yang bentuk kualitatif maupun yang kuantitatif. Nah, ini semuanya kemudian dilaporkan dalam sebuah tulisan yang kemudian kita sebut menjadi sebagai tinjauan literatur atau meta analisis. Nah, ini bagian tujuan dan rumusan masalah. Kalau di penelitian-penelitian menggunakan data primer, nah ini lagi-lagi em, saya menggunakan perspektifnya ilmu psikologi kan. Teman-teman komunikasi yang saya kenal kebetulan saya biasanya kalau kolaborasi dengan teman-teman komunikasi kebetulan yang juga ngambil datanya primer dengan behavioral science instruments gitu. Jadi eksperimen dan seterusnya. Jadi saya mungkin menggunakan asumsi yang sedikit keliru kalau uh, baik teman-teman psikologi maupun teman-teman komunikasi setidaknya punya paparan terhadap ya pengambilan data primer yang saya maksudkan. Tapi kalau Mas Wisnu sebenarnya yang biasanya saya lakukan agak berbeda gitu. Tolong tolong informasikan ke saya gitu sehingga saya tidak keliru dalam dalam memaparkan informasi. Nah, kalau di penelitian dengan data primer, biasanya kita kalau kuantitatif kita mencari perbedaan, kita mencari pengaruh, kita mencari kontribusi, kita mencari korelasi. Kalau dalam penelitian kualitatif, biasanya kita mencari gambaran, kita mencari dinamika, kita mencari proses begitu. Nah, kalau meta-analisis dan tinjauan literatur sistematis selalu seperti apa? Kita biasanya tujuannya adalah mensintesis dari temuan-temuan ya terkait dengan tadi kalau di kuantitatif ya hubungan, ya pengaruh, ya kontribusi gitu. Nah, misalnya contoh di sini adalah hubungan pengalaman masa kecil yang buruk, adverse childhood experience terhadap kecenderungan perilaku kriminal. Nah, ini kemudian rumusan masalah biasanya kita sudah uh, lebih spesifik. Kalau meta-analisis ya kita mengestimasi besaran efek dan risiko bias dari hubungan antara ACE dengan perilaku kriminal. Mengevaluasi, misal kita juga bisa melihat efek apakah moderator-moderator tertentu. Jadi bisa saja dalam meta-analisis dan literatur sistematik ya systematic literature review kita juga mengevaluasi efek dari moderator maupun mediator ya boleh saja gitu. Jadi sama kurang lebih bisa bisa kita cari ekuivalensi korespondensinya dengan
desain penelitian baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Yang membedakan hanya sumber datanya adalah sumber data yang sekunder. Data apa seperti apa yang kita cari, jurnal seperti apa yang kita cari, kita tentukan kriteria eksklusi dan inklusinya menggunakan kriteria yang kita sebut sebagai PICOS. Nah, ini PICOS ini adalah akronim dari Participants, Interventions, Comparisons, Outcomes, dan Study Design. Lagi-lagi nanti kita akan lihat betapa desainnya teman-teman di kedokteran terasa sangat kuat eh, efeknya dalam dalam eh, apa ya, nomenklatur yang digunakan dalam si PICOS ini gitu. Karena nanti kita lihat di desain ilmu pengetahuan perilaku gitu, kita seringkali tidak menggunakan istilah-istilah intervention, comparisons gitu, tidak ada bedanya gitu. Contohnya apa? Ini saya buat dengan warna yang berbeda untuk meng-highlight bagian apa yang mana yang study design, mana partisipan dan lain sebagainya gitu. Efektivitas metode belajar quizzing terhadap retensi belajar mahasiswa. Retensi belajarnya DV, IV-nya adalah efektivitas metode belajar. Dalam hal ini metode belajar spesifik quizzing gitu dibandingkan dengan yang highlighting, dibandingkan dengan yang misalnya interleave practice dan lain sebagainya. Siapa partisipannya? Partisipannya adalah orang-orang yang belajar di perguruan tinggi, higher education, mahasiswa. Gitu. Mahasiswanya nanti kita bisa tentukan lebih spesifik lagi, apakah di level undergraduates, postgraduates, dan lain sebagainya. Nah, ini lagi-lagi meng-highlight desainnya eksperimental, faktorial. Boleh nggak desainnya berbeda? Boleh. Gitu. Kita melakukan meta-analisis literatur, systematic literature review untuk desain penelitiannya sejauh ini semuanya korelasional. Dia buatlah desainnya korelasional. Intervensinya dalam hal ini mahasiswa kelas A belajar dengan aritmatika spesifik aritmatika menggunakan metode quizzing, kelas B tidak menggunakan atau menggunakan uh, kontrol yang berbeda, menggunakan metode belajar yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kalau rekan-rekan amati, cermati, ini sangat kental efek dari desain randomized control trials-nya teman-teman di kedokteran. Selalu kelompok kontrol itu, kenapa harus intervensi ini menjadi penting? Karena kelompok kontrol ini biasanya bukan yang tidak dapat apa-apa, setidaknya dapat placebo, atau kalau kalau dalam hal obat, dia akan bandingkan dengan obat paten sebelumnya yang gold standard. Buat apa saya bikin obat baru kalau sudah efeknya itu tidak lebih baik daripada gold standard yang sudah ada, atau produksinya itu tidak lebih murah daripada gold standard yang sudah ada. Nah, ini cara berpikirnya teman-teman di kedokteran. Gitu. Sehingga buat biasanya kebingungan yang muncul adalah apakah selalu ada interventions dan comparisons? Jawabannya kalau dalam penelitian-penelitian sosial humaniora mau penelitian perilaku ya tidak. Intervensi bisa saja tidak ada intervensi, bisa saja tidak ada comparisons. Kalau tidak ada comparison dan intervensi, lalu apa dong yang dimasukkan di situ? Jawabannya yang biasanya, jawaban praktis yang biasanya saya berikan ke teman-teman ya mahasiswa adalah masukkan di situ study design-nya saja. Apakah ini sebuah penelitian korelasional, eksperimental, dan atau kualitatif bahkan seperti itu. Tapi kalau kalau misalnya kita mau membuat meta-analisis yang lengkap, semuanya eksperimental gitu, ikutilah si semua kriteria PICOS ini. Jadi kriteria PICOS ini kita ikuti sebisa mungkin sejauh mana relevan dengan pertanyaan penelitian yang kita miliki begitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang sangat saklek. Kalau sudah punya PICOS, ini akan membantu kita untuk menentukan jurnal, artikel, laporan mana yang kita pilih untuk sintesis dan laporan mana yang tidak kita pilih. Kalau tidak kita pilih itu namanya eksklusi, kalau kita pilih itu namanya inklusi. Nah, ini kriteria-kriteria yang bisa sangat irisannya itu bisa tidak eksklusif satu satu sama lain gitu. Sehingga ketika ketika teman-teman nanti bingung, kalau kriterianya saling inklusif satu sama lain, ya sudah laporkan saja salah satu gitu. Ya kriteria inklusi atau kriteria eksklusi gitu. Apa misalnya kriteria inklusinya? So, yang 10 tahun terakhir, artinya kan kriteria eksklusinya adalah tidak boleh lebih dari 10 tahun begitu. Ini kan saling uh, inklusif satu sama lain.
Dilaporkannya harus yang jurnal, harus dilaporkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini sebuah praktik yang lumrah dilakukan dalam meta-analisis atau systematic literature review yang saya temukan dalam jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal besar. Tapi menurut saya ini bukan sebuah pendekatan yang baik gitu, karena biasnya tinggi. Apalagi terutama untuk teman-teman yang tertarik dengan melakukan penelitian yang sangat kontekstual di Indonesia. Ya, carilah penelitian yang dalam bahasa dilaporkan di jurnal-jurnal dalam bahasa Indonesia juga. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan wah ini tidak Scopus, tidak apa gitu. Mungkin kualitas penelitiannya jelek gitu. Karena justru tujuan systematic literature review dan meta analisis ini adalah seinklusif mungkin. Kita kita tebar jaringnya ini seluas mungkin. Nanti relevan atau tidak relevan ini menjadi urusan belakangan. Akan ada tekniknya lagi untuk menseleksi sejauh mana relevansinya, sejauh mana kontribusinya, seperti itu. Nah, ini kriteria eksekusi gitu. Misalnya desainnya harus yang kalau dia desain tidak eksperimental ya tidak dipilih. Atau saya hanya mau membandingkan karena misalnya untuk executive function, kuesioner yang paling assessment yang paling standar itu menggunakan yang namanya behavioral reports inventory of executive function brief. Saya akan membuat meta analisis untuk yang penelitian yang menggunakan instrumen brief. Nah, ini ada lagi-lagi ada pertimbangan untung ruginya juga. Kalau kita inklusif dengan eksklusif dengan instrumen tertentu, meta analisisnya mudah gitu. Kita tahu betul bahwa ini larinya nggak akan kemana-mana, tidak akan terlalu heterogen hasilnya. Tetapi di saat yang bersamaan kita menjadi bias terhadap, nah mungkin ada instrumen lain yang sebenarnya lebih lebih akurat dalam memotret fenomena yang sedang kita bahas, namun kemudian tidak kita kita evaluasi dalam meta analisis ini. Nah, ini kita kehilangan wawasan justru. Kapan kita menentukan kriteria inklusi yang sangat ketat, kapan kita membuat kriteria yang sangat lebar, ini tergantung. Makanya tadi saya menyarankan di awal, coba baca dulu dari systematic literature review atau meta analisis yang sudah ada untuk mendapatkan mendapatkan apa ya paparan mengenai fenomena yang saya mau amati ini seberapa luas atau seberapa sempit sih. Kalau fenomenanya sempit, mungkin kita bisa coba lebih luas. Kalau fenomenanya luas, kita buat lebih sempit. Lagi-lagi ini semua kembali ke penelitian dan sejauh mana generalisasi yang mau kita lakukan dari pertanyaan penelitian yang kita tentukan di awal. Nah, ini tadi saya bilang, nggak usah bingung. Kalau saling inklusif satu sama lain, laporkan saja salah satunya. Nah, ini tahap yang kalau di Prisma ini ditaruhnya paling belakang, tetapi saya kira secara kronologis, ini sebenarnya tahap yang kita lakukan sebelum kita mulai melakukan pencarian data. Dan ini sebenarnya relevan, baik untuk meta-analisis maupun systematic literature review, tapi juga untuk semua jenis penelitian yang melibatkan data primer. Ini satu tahap yang namanya pre-registrasi. Apa itu pre-registrasi? Kita meregistrasikan pertanyaan penelitian, strategi pencarian data. Kalau dalam penelitian dengan data primer, sampelnya, teknik samplingnya, berapa banyak sampel yang akan kita pilih, dan dalam meta-analisis ya ekstraksi datanya, metode screeningnya, sintesis, teknik sintesisnya, dan bagaimana kita akan menganalisis risiko bias sebelum penelitian dimulai. Kenapa sebelum? Menghindari bias nanti kalau kita tidak laporkan ini protokol loh. Kalau di dalam ilmu kesehatan kedokteran ini kita sebut sebagai protokol. Kalau dalam ilmu eksakta sosial humaniora kita sebut sebagai pre-registrasi. Kenapa ini penting? Menghindari tadi yang saya sebutkan. Kalau kita sudah punya hipotesis, kecenderungannya adalah kita mencari data-data, bukti-bukti yang mendukung hipotesis kita. Jadi kita sebagai peneliti jadi bias dari awal. Padahal tadi kita harus berlaku adil sejak dari pikiran. Dan membuka juga kesempatan untuk temuan-temuan yang tidak sesuai bahkan berkebalikan dari hipotesis kita. Nah, kalau kita kalau kita tidak melakukan preregistrasi, ini sebenarnya saya sih cukup yakin kita semua ya
etis, tidak apa ya, mencoba bohong dan lain sebagainya, tapi biasanya akan ada saja di belakang itu apa ya, suara-suara yang bilang, wah ini kalau saya analisisnya hanya hanya bagian data yang perempuan saja gitu, ini jadi signifikan nih. Terus hipotesisnya saya ubah. Tadinya pengalaman masa kecil buruk terhadap perilaku kriminal, sekarang karena yang signifikan itu hanya yang let's say laki-laki, pengalaman masa kecil yang buruk dan tindakan kriminal pada laki-laki gitu. Tiba-tiba tadi ya partisipan saya berubah. Nah, ini fenomena yang kita sebut sebagai harking, hypothesizing after the results are known. Dan ini dianggap sebagai sebuah apa ya, questionable research practices, praktik-praktik yang tidak kurang bertanggung jawab. Nah, biasanya di jurnal, terutama di jurnal-jurnal besar, mereka sudah mewajibkan kalau kamu mau hypothesis testing, kamu harus laporkan preregistrasinya. Artinya editor, reviewer bisa lihat bahwa nih saya analisis datanya tanggal segini, saya sudah registrasikan hipotesisnya di tanggal sebelumnya gitu. Nah, ini berlaku juga untuk meta analisis dan systematic literature review. Nih saya buat sintesisnya di tanggal segini, tetapi hipotesisnya, PCOS-nya sudah saya laporkan di tanggal segini. Dilaporkannya di mana? Salah satu pilihannya yang saat ini paling besar adalah di Open Science Framework namanya, osf.io. Nah, ini rekan-rekan di situ selain bisa membuat preregistrasi gitu, meregistrasikan protokol ini juga bisa tadi ada bagian transparansi gitu. Datanya di mana datanya bisa diakses orang lain atau tidak. Script analisis dan codingnya bisa diakses orang lain atau tidak. Nah, rekan-rekan di OSF ini juga bisa sekalian saya ngiklan di OSF. Walaupun OSF ini bukan milik siapa-siapa, ini OSF ini milik uh, Society for Open Sciences. Saya nggak terlalu, nah itu saking saking nggak saking tidak formalnya warga institusi ini, tapi ini adalah salah satu institusi besar yang menjaga gawang dari, kalau di psikologi dulu ada replication crisis dan lain sebagainya, ini orang-orang yang um, apa ya, menjaga gawang krisis replikasi, transparansi, lalu many labs projects untuk misalnya penelitian bareng-bareng deh gitu. Kita menggunakan satu instrumen lintas negara, dan ini membuka kesempatan untuk semua orang untuk terlibat juga dalam penelitian-penelitian yang skala besar seperti itu. Open Science Framework, teman-teman juga bisa di situ uh, mendapatkan resources, trainings dan lain sebagainya untuk misalnya training tentang open science, training tentang ya itu literatur review dan systematic literature review, meta analysis, training tentang bagaimana membuat protokol dan preregistrasi, training untuk bagaimana menyusun project yang tadi saya sebutkan, data analysis, script dan lain sebagainya, taruhnya di mana. Saya sekalian iklan di sini karena ini gratis, cuma-cuma, tidak bayar, open source, artinya tidak akan besok tiba-tiba freemium gitu ya. Kalau udah 5 project, nanti project ke-6 itu harus bayar, enggak. Ini sumber dananya dari pajak. Jadi ini open source dan terbuka mulai hari ini sampai sampai kiamat nanti gitu, janjinya sih seperti itu. Begitu. Nah, kalau sudah diregistrasi barulah kita turun lapangan dalam tanda kutip. Nah, di sini saya mau perkenalkan juga, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, ada yang juga baru baru terpapar gitu. Tapi seringkali saya menemukan ada kebingungan antara apa bedanya database, indexing, dan searching gitu. Jadi biasanya dalam meta-analysis dan systematic literature review, kita akan mengandalkan yang namanya database. Database ini adalah institusi yang mengumpulkan sekumpulan jurnal yang sesuai dengan tematik tertentu. Database misalnya yang bisa saya sebut adalah yang paling besar saat ini adalah Scopus, let's say. Scopus juga menyediakan jasa indexing. Jadi selain dia mengumpulkan database yang, kalau Scopus ini lebih lebih bias ke eksakta. Selain dia mengumpulkan database jurnal-jurnal yang terkait dengan eksakta, dia juga meranking gitu, memberikan penilaian penilaian kualitas dari jurnal-jurnal ini.
Nah, ini kita sebut sebagai indexing, sama-sama indexing. Nah, entitas yang ketiga adalah publisher. Publisher ini adalah penerbit. Scopus itu dimiliki oleh satu perusahaan yang namanya Elsevier. Elsevier ini publisher. Jadi publisher ini kerjanya apa? Publisher ini kerjanya adalah dia kalau ada jurnal-jurnal yang dulu mau mencetak temuannya dan kemudian mendiseminasikannya dalam bentuk majalah-majalah, entitas inilah yang kemudian melakukan bagian itu. Kalau di kita ini ya, di kita nggak ada. Publisher ini ya, let's say kalau untuk non ilmiah, Kompas itu publisher. Jadi dia tidak akan melihat konten. Kalau editornya bilang, nih kamu kamu cetak, maka dia akan cetak. Jadi dia hanya akan bicara soal layouting, dia akan bicara soal ada typo atau tidak, gitu. Dan cost untuk publication-nya itu berapa. Nah, saat ini publication itu kan tidak ada lagi yang cetak, atau ya sangat sedikit lah yang cetak. Dan ini artinya publisher ini sekarang tugasnya hanya untuk menaruh si artikel-artikel ini dalam server mereka sehingga bisa diakses kapan saja. Nah, sehingga menjadi sebuah ironi ketika teman-teman sudah pernah dengar istilah article publication charges yang sampai satu artikelnya 2.500 euro dan lain sebagainya. Ini covering biaya apa sih? Biaya ini, uangnya ini tidak masuk ke editor, tidak masuk ke reviewer, tidak masuk ke penulis jurnalnya, uangnya ini 100% masuk ke publisher. Maka ini saya sekaligus berpolitik di sini, publisher ini adalah entitas yang sebenarnya keberadaannya paling diragukan gitu, dalam dalam apa ya, ekosistem ilmiah begitu di luar negeri. Kalau di kita publisher ini milik universitas biasanya. Jadi kalau dia bilang ini biayanya 1 juta, 1 juta itu ya benar betul untuk digunakan untuk hariannya, ya managing editornya, ya managing servernya dan lain sebagainya. Jadi saya mendorong teman-teman untuk mendukung publisher yang milik universitas dibandingkan publisher besar seperti Elsevier, Taylor and Francis. Um, Apalagi yang saya bisa sebutkan yang besar-besar itu Taylor and Francis, Elsevier, Sage, itu semuanya publisher. Kita tidak mencari di publisher, kita mencari di indexing. Nah, ini irisannya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Paling besar untuk pendidikan database-nya namanya ERIC. Psikologi namanya PsycInfo. PsycInfo ini nanti dia uh, kurasi dari APA. APA itu publisher juga. Dia akan kurasi dari Elsevier, dia akan ambil dari Taylor and Francis, dia akan ambil dari Blackwell, Wiley Blackwell dan lain sebagainya. Artinya tergantung dari tematik-tematiknya. Terus cari artikelnya bagaimana kita menggunakan Boolean, kata kunci. Gunakan kata kunci ya tadi, PICOS-nya itu tadi kita terjemahkan menjadi istilah-istilah. Ketika saya meneliti multitasking gitu, saya tahu dari mana saya istilah apa yang sering digunakan dalam penelitian multitasking. Makanya tadi di awal saya sampaikan, cobalah baca dulu literatur review yang sudah ada sebelumnya untuk juga membiasakan diri dengan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Apa multitasking ya bisa disebut juga task switching, atau executive function bisa juga disebut sebagai inhibition, executive function sebagai cognitive control dan lain sebagainya. Nah, ini istilah-istilah yang kita kemudian gunakan, kita lihat, kita coba utak-utik, pasangkan satu sama lain menggunakan kata N ini untuk mempersempit pencarian atau kata OR untuk memperluas pencarian. Nah, ini sebagai contoh kita rangkai tadi untuk PICOS yang saya sampaikan, paparkan di slide sebelumnya, quiz and highlight and GPA. Karena ini DV-nya bisa macam-macam, GPA or performance or retention. Ya, artinya ya, saya cuma akan inklusif untuk quiz dan bandingannya dengan highlighting, tetapi DV-nya ini boleh uh, prestasi akademik, boleh performa akademik, boleh juga kemampuan mengingat. Nah, sejauh mana database ini bisa diakses biasanya sangat tergantung dari akses institusional. Biasanya ini sangat tergantung dari universitasnya melanggan database yang mana. Ini biasanya korelasinya sangat tinggi antara database dengan biayanya. Kalau semakin besar database-nya, semakin mahal biayanya. Apakah artinya terus kita tidak bisa melakukan systematic literature review kalau tidak punya akses ke database? Saya kira jawabannya juga tidak.
Ada dua alternatif di sini. Yang pertama adalah kita cari di Google Scholar. Nah, kalau carinya di Google Scholar, mungkin kalau tadi di database sangat spesifik, kita bisa tentukan misalnya kita seleksi dari awal itu 1.000 gitu. Jadi Google Scholar-nya sangat luas gitu, bisa bisa terlalu banyak gitu. Berapa juta? Artinya ini kita tidak bisa menggunakan kriteria seleksi yang sama dengan pencarian di database. Sehingga nanti saya akan sampaikan juga ketika membuat Prisma flowchart, kalau menggunakan Google Scholar ya jangan dibatasi berdasarkan jumlah temuannya, tetapi berdasarkannya di 10 halaman pertama, berapa halaman pertama, dan seterusnya. Dan di jeleknya lagi di Google Scholar ini adalah dia tidak bisa mengenali Boolean. Dan uh, Google Scholar ini tidak semua artikelnya bisa diakses. Ini jadi sebuah halangan lagi dalam melakukan meta-analysis dan systematic literature review. Alternatif yang lain adalah mencari di yang namanya DOAJ, Directory of Open Access Journals. Ini adalah semua jurnal yang bisa diakses oleh siapa saja, karena tadi biaya publikasinya sudah di-cover oleh si article publication charges ini. Nah, sebagian besar jurnal yang besar-besar sekarang sudah menerapkan format hybrid. Artinya kita bisa publikasikan di situ secara cuma-cuma, katakanlah Journal of Experimental Psychology General, setelah semua beres dengan editor dan review dan lain sebagainya, kita kita diminta untuk pilih, kamu mau publish di sini cuma-cuma, tetapi nanti kalau orang mau akses artikel kamu, dia harus bayar, jadi dilanggan secara institusional, atau kamu bayar kami, dalam hal ini publishernya APA, let's say $2.500, sehingga artikel kamu bisa diakses kapan kapan saja oleh siapa saja. Nah, kalau penulisnya punya uang gitu, dalam artian didukung oleh funding tertentu, dia bisa mengcover biaya 2.500 tadi, ya artinya artikelnya bisa ditemukan juga selain di database-nya APA dan PsycInfo, juga bisa ditemukan di Directory of Open Access Journals. Nah, ini sayangnya karena belum semua, walaupun saya lihat trennya ini semakin banyak uh, uh, apa ya publikasi yang dibuat dalam bentuk open access ini, semakin ke depan semakin mudah untuk melakukan literature review di Directory of Open Access Journals, DOAJ. Nah, kalau sudah masuk di proses ini, Prisma bilang buatlah sebuah flowchart ini untuk membantu kita secara sistematik menelusuri ada berapa database, ada berapa register, dari yang ditemukan itu berapa, berapa yang kita eksklusi, misalnya karena tidak sesuai kata kuncinya, tidak relevan setelah dibaca abstraknya atau judulnya. Nah, berapa yang kemudian kita eliminasi lagi dari yang kita eliminasi tersebut, kita baca lagi misalnya abstraknya. Berapa banyak yang kemudian dieliminasi. Setelah dieliminasi, kita baca lagi full text-nya. Berapa banyak yang kemudian dieliminasi dan seterusnya. Nah, ini yang paling baru yang tahun 2020. Terakhir saya melakukan meta-analisis sayangnya di tahun 18 gitu. Jadi saya masih mengikuti flowchart yang lain. Nah, ini misalnya saya menemukan dari database yang tadi yang tradisional ada 130, dari yang Directory of Open Access Journal ada 68. Nah, ini tadi saya bilang ini bisa saja saling beririsan satu sama lain, sehingga yang unik itu sebenarnya hanya 158. Dari 158 itu saya screening, eksklusikan berdasarkan misalnya tidak sesuai dengan PICOS-nya, tidak sesuai dengan instrumennya, dan lain sebagainya. Dari 43 yang kemudian dieksklusi 24. Yang saya baca full text-nya ada 19. Tapi kemudian dari 19 itu, oh 3 ini ternyata tidak relevan juga. Akhirnya finalnya ada 16. 16 ini yang kemudian saya sintesiskan dalam bentuk kualitatif yang tadi narasi, lalu kemudian disintesiskan dalam bentuk kuantitatif dalam bentuk meta-analisis. Nah, ini satu hal yang sering kali ditanyakan juga oleh mahasiswa terkait tadi ya, politik publikasi. Karena lagi-lagi kita penulis itu kan tidak diuntungkan oleh publisher ketika ketika orang mau akses jurnal kita kemudian harus bayar $15 dan sebagainya per jurnal. Sehingga kita ilmuwan itu kayak senang sekali kalau ada yang minta, saya boleh minta artikel Mas Wisnu nggak? Ya boleh lah gitu. Karena kan kemudian citasi kita datangnya dari situ. Nah,
Sehingga saya selalu menyampaikan jangan ragu kalau tidak, misalnya saya melakukan pencarian di Google Scholar, artikelnya relevan banget, tetapi saya tidak bisa mengakses. Jangan ragu untuk kirim email ke corresponding authors-nya. Itulah fungsinya kita menentukan corresponding authors. Saya yakin 100% orangnya akan senang hati untuk membagikan artikelnya. Kalaupun dia tidak memberikan artikelnya, terus kemungkinannya hanya emailnya tidak terbaca, terus orangnya lupa dan sebagainya. Tapi kalau ditanya niatnya untuk berbagi, saya kira 100% saya bisa sampaikan. Kita-kita yang profesinya sebagai ilmuwan sangat senang ketika ada orang yang minta artikel, pasti kita kasih. Nulisnya gimana gitu? Nih, saya buatkan template bagaimana menulisnya, begitu. Nah, kalau sudah ketemu artikel mana yang sudah kita seleksi, nah, pertama kita buat sintesis dalam bentuk tabel-tabel. Apa yang kita sintesiskan di situ? At minimum gitu, paling paling tidak, setidaknya ada tahun publikasinya, penulisnya siapa, lalu kita 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 masukkan juga sampelnya ada berapa orang. Kalau study desainnya tidak seragam, kita tuliskan juga study desainnya apa. Dan variabel-variabelnya, mana yang IV, mana yang DV, mana yang moderating, mediating, dan lain sebagainya. Dan temuan umumnya dalam bentuk narasi. Nah, ini kalau misal, dan tabel ini sudah membantu kita untuk melakukan sintesis secara naratif. Pertama, kita lihat temuannya konsisten atau tidak. Jangan-jangan hanya konsisten kalau ada moderating variable apa. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa ada tren misalnya seiring dengan berjalannya waktu, efek size-nya. Nah, ini temuan yang sangat spesifik di meta-analisis. Dan ini sudah diuji secara ilmiah, dan bahkan fenomenanya diberikan namanya efek Proteus namanya. Efek size yang dilaporkan di penelitian-penelitian di tahun-tahun sebelumnya biasanya tuh lebih besar daripada efek size yang ditemukan di penelitian-penelitian berikutnya, replikasinya. Kenapa? Biasanya penelitian yang sebelumnya, instrumennya itu belum terlalu sensitif, N-nya itu belum terlalu besar. Semakin dia direplikasi, semakin N-nya semakin besar, instrumennya semakin baik, efek size-nya ini semakin mendekati kebenaran. Dan biasanya yang mendekati kebenaran itu angkanya lebih kecil dibandingkan yang tidak mendekati kebenaran. Gitu. Ini saya akan perlihatkan juga di meta-analisis, namanya bentuknya funnel plot. Nah, ini sebuah temuan juga. Gitu. Apakah efeknya dari tahun ke tahun ini signifikan, atau dia memiliki tren ke arah tertentu, semakin kecil, semakin besar, semakin sulit direplikasi, semakin mudah direplikasi. Dan kita bandingkan dengan apakah yang N-nya besar, itu biasanya kalau N-nya besar, efeknya kecil. Kalau N-nya kecil, efeknya besar. Tapi ini bias, karena hasil dari overestimasi namanya. Seperti itu. Nah, ini baru dari sintesis yang bentuknya narasi. Insight-nya sudah sedemikian banyak. Nah, insight ini lebih sulit untuk kita laporkan secara sistematis kalau kita tidak menarik datanya secara sistematis juga. Artinya kalau tadi kita bandingkan berdasarkan jurnal-jurnal yang direkomendasikan dari promotor dan kopromotor saja, insight yang kita laporkan ini jadi sangat terbatas dan kita sangat mudah terpengaruh bias. Oh iya nih, bener nih, kayak begini nih hubungannya, atau kayak gini nih pengaruhnya. Mekanismenya seperti ini kelihatannya. Padahal sudah ada studi-studi yang lebih baru atau studi-studi di konteks yang berbeda yang melaporkan bahwa enggak seperti itu. Nah, kalau studi-studinya dari bentuknya kuantitatif, kuantitas kuantitas statistiknya dapat kita bandingkan dengan yang namanya effect size atau besaran efek. Tadi saya sudah sampaikan ini adalah standardized value yang merefleksikan misalnya perbedaan atau korelasi atau sumbangan efektif atau eh, apalagi efek moderasi dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada korespondensinya. Kalau t-test itu ya jadi Cohen's d, kalau ANOVA itu jadi yang namanya partial eta square, kalau Pearson correlation jadi yang namanya Fisher set dan seterusnya. Nah, ini bisa bisa ditemukan. Kenapa harus ditransformasikan terlebih dahulu? Kenapa labelnya beda-beda? Kalau pertanyaan kenapa labelnya beda-beda, jawaban favorit saya adalah karena orang-orang statistik itu sangat sangat punya ego yang sangat punya
apa ya, mungkin tidak pede dengan egonya gitu. Jadi semua semua jenis tes statistik itu harus ada namanya. Ini punyanya Fisher, gitu. Ini punyanya Pearson, ini punyanya McNamara gitu. Padahal eh, secara statistik biasanya yang kita lakukan itu ya hanya membandingkan perbedaan antar varians antar kelompok, kita bandingkan dengan noise-nya varians dalam kelompok. Cari perbedaan standar gimana caranya? Ya sama aja gitu. Kita bandingkan varians antar kelompok dengan noise-nya. Noise-nya itu sumbernya dari mana kalau dalam meta-analysis? Dari sample size. Sehingga ya nanti ketemulah semua angka-angka terstandar ini yang kemudian kalau di sini T-nya 3 ini ekuivalen dengan cohens di 0,5, di sini T-nya 3 hanya ekuivalen dengan cohens di 0,2. Cohens di ini kurang lebih bisa kita terjemahkan sebagai standar deviasi. Kalau di sini berarti perbedaannya hanya setengah standar deviasi, sedangkan di penelitian MB 0,2. Karena sama-sama sudah bicara dalam standar deviasi, kita bisa bilang bahwa oh, temuan di penelitian A, besaran efeknya lebih besar dibandingkan penelitian B. Dan karena sudah sama-sama terstandar, kita bisa bilang bahwa rata-rata besaran efeknya adalah 0,5 tambah 0,2 per 2. Kurang lebih cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini kalau dalam penelitian psikologi. Kalau kedokteran dan kesehatan biasanya kita laporkan juga yang namanya odds ratio, risk ratio, dan lain sebagainya. Ini ya bentuknya sudah efek size. Ini yang saya suka dari penelitian kedokteran, yang dilaporkan di situ sudah bentuknya efek size. Jadi kita tidak pusing lagi dengan, karena t-test itu kita harus terjemahkan lagi. Kalau di kedokteran odds ratio-nya segini gitu. Bandingkan dengan odds ratio di penelitian yang lain sudah beres, tidak perlu lagi transformasi. Banyak sekali ini nanti berarti yang harus kita pelajari statistiknya. Saya kira Bapak Ibu tidak terlalu khawatir. Ada satu website, ini lagi-lagi bukan milik saya juga, open source, bisa diakses siapa saja, bisa langsung masuk ke sini. Oh, saya penelitian saya ada yang kelompoknya 2, ada yang kelompoknya 3, ada yang melaporkannya T-test, ada yang melaporkannya ANOVA. Gimana dong? Saran saya biasanya adalah sebagian besar melaporkannya dalam bentuk apa? ANOVA, oke. Yang T-test kamu terjemahkan dari Cohens-D menjadi partial eta square. Ada formula transformasinya yang saya kira tidak perlu dihafal juga. Masuk di website ini bisa dicari nanti transformasinya seperti apa. Nah, karena tadi efek size ini biasanya sangat merepotkan untuk teman-teman yang mau melakukan meta analisis, saran saya adalah kalau rekan-rekan di sini ada yang meneliti dalam bidang ilmu psikologi, komunikasi, dan melaporkan temuan-temuan statistik, tolong laporkan juga efek size-nya. Ini memudahkan orang-orang yang nanti akan melakukan meta-analisis dari penelitian teman-teman. Kalau mereka melakukan meta-analisis dari penelitian kita pasti disitasi. Artinya, eh, saya paling senang ketika udah lihat, wah ini saya nggak perlu ngitung lagi nih, sudah dilaporkan partialitas square nih. Tinggal masukin dalam tabel. Pasti saya citasi itu. Orangnya langsung teringat namanya di kepala saya. Tapi kalau, aduh si ini harus saya hitung lagi gitu. Lupa nanti. Siapa ini? Sudah masuk daftar citasi atau belum? Tadi ya. Ini kalau orang eksperimen biasanya analisisnya menggunakan ANOVA, maka saya laporkan efek size-nya dalam bentuk partial eta square. Kalau penelitian, kalau t-test ya kita laporkan Cohens-D-nya. Kalau kita sudah buat summary-nya dalam bentuk tabel, kita kemudian bisa hitung. Nah, ini meta-analisis. Tadi saya bilang, karena semuanya nilainya sudah terstandar, kita bisa hitung rata-ratanya, kita bisa hitung variansnya. Kemudian kita bisa melakukan lagi statistik, teknik uji statistik berdasarkan data sekunder. Nah, ini yang kita sebut sebagai pooled effect size. Nanti ada istilah random effects dan fixed effect, ini sangat-sangat spesifik ke meta-analisis, tapi di sini insight yang mau saya paparkan adalah ini semua penelitian. Waktu itu saya melakukan meta-analisis korelasi antara ADHD dengan atensi. Nah, ini semua 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 penelitian yang melaporkan korelasi antara ADHD dengan atensi dalam multitasking ada di sini hanya ada 3 publikasi sebenarnya, atau 4 ya, 4 publikasi. Tapi ada satu publikasi yang melaporkan 6 studi. Yang ini kemudian efek size-nya saya laporkan secara terpisah. Nah, ini nanti akan ada teknik yang lagi untuk, oh ini karena dari studi yang sama, maka
errornya family wise, jangan dianggap independen dong. Ini kemudian ada perhitungannya lagi secara statistik. Dan ini kita bisa lihat bahwa secara umum temuannya konsisten. Besaran efeknya itu terlihat dalam kotak-kotak kecil ini. Si garis yang horizontal melambangkan apa? Errornya. Errornya berdasarkan sample size. Artinya penelitiannya Cardoso itu ini, dia sample size-nya lebih kecil dibandingkan penelitiannya Baumgartner dan kawan-kawan. Nah, sehingga dia, karena dia efek size-nya, apa namanya, karena dia noise-nya, errornya lebih besar, maka kontribusinya dalam perhitungan pool effect size ini menjadi lebih kecil dibandingkan misalnya penelitian ini dilambangkan dengan kotak yang lebih besar dibandingkan dengan katakanlah penelitiannya Baumgartner. Ini secara keseluruhan kita bisa hitung lagi kemudian rata-rata efek size-nya dan rata-rata variansi errornya seperti itu. Oh ya, ini istilah yang biasanya saya gunakan dalam statistik. Biasanya kita bilang mean dan standar deviasi, eh, central tendensi sentral dan varian. Saya lebih suka menggunakan istilah akurasi dan presisi. Karena ini biasanya relasinya sangat sangat terprediksi satu sama lain dan lebih mudah untuk dikaitkan dengan fenomena seperti uh, signal detection theory gitu. Error tipe 1 dan error tipe 2 seterusnya. Jadi kita tidak terjebak dalam oh ini p-values-nya signifikan atau tidak signifikan gitu. Kita selalu bandingkan rasio antara akurasi dengan presisinya tadi. Jadi tidak terjebak dengan formula-formula statistik. Nah, ini tahap berikutnya. Kalau sudah melaporkan efek size-nya, kita juga laporkan bias publikasinya. Kalau dalam meta-analisis, kita bisa melakukannya secara formal menggunakan teknik statistik. Nah, bias ini munculnya dari mana? Dari bias publikasi. Tadi saya sudah sampaikan, kalau temuannya secara statistik signifikan, dia kemungkinannya lebih tinggi untuk dipublikasikan. Relevan gitu teman. Padahal ya hipotesis itu harus bisa difalsifikasi juga. Dan dari bias analisis statistik. Misalnya begini, dalam bidang ilmu saya, eksperimen, lebih mudah untuk saya buat 5 eksperimen dengan N masing-masing 20, ketemu kan error tipe 1. Dalam psikologi kita set 5%. Artinya, 1 dari 20 temuan itu pasti signifikan. Kalau saya buat Kalau saya sudah tentukan error tipe satunya itu 5%, lalu saya buat 5 eksperimen, kemungkinan salah satu eksperimen tersebut untuk signifikan itu jauh lebih besar. Karena error ya, jauh lebih besar dibandingkan kalau saya hanya punya satu eksperimen dengan jumlah N yang jauh lebih banyak lah, katakanlah 200 begitu. Dan ini trik yang seringkali dilakukan untuk mengail signifikansi. Ini bukan trik ya, bukan praktik yang disarankan gitu, bukan praktik yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan kelihatan kalau kita evaluasi dalam meta-analisis. Di sumbu X, ini tadi lagi-lagi, saya menggunakan istilah akurasi. Ini adalah central tendensinya, min-nya ada di mana. Di sumbu Y, ini ya, kita plot errornya. Ini presisinya. Tapi saya balik gitu. 0 itu di atas, uh, yang besar itu di bawah. Sehingga nanti sebarannya bentuknya seperti segitiga ini, kita sebut sebagai funnel plot. Apa yang akan terjadi? Biasanya ada bias publikasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Eksperimen-eksperimen yang N-nya kecil, tingkat presisinya itu sangat sangat rendah. Dia lebih banyak akan overestimate efeknya. Begitu dia nggak ketemu efeknya, dia nggak laporin. Kelihatannya gimana? Dia akan bolong di sebelah sini, sebelah kiri. Artinya sama-sama tidak presisi, harusnya kan 50-50 dia akan signifikan atau tidak signifikan. Dan kalaupun dia signifikan atau tidak signifikan, efek size-nya itu pasti besar karena overestimate. Nah, ini yang kita sebut sebagai bias publikasi. Bolong di sebelah kiri bawah. Artinya apa? Temuan-temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis itu tidak kita masukkan dalam file drawer, tidak kita publikasikan. Akibatnya jadi bolong di sini. Ini menjadi sebuah bias.
Padahal kalau kita besarkan n-nya gitu, semakin mendekat atas kan semakin mendekati nol, efek size-nya itu kecil kok. Kayak tadi biasanya kalau kita sudah full efek size dalam bidang ilmu psikologi, rata-ratanya itu di Cohen's d sampai dengan 0,4, 0,4 standar deviasi. Kalau di bidang ilmu komunikasi, ini yang terakhir saya baca itu 0,2 korelasi R itu 0,2, efek size itu rata-ratanya di 0,2. Ini kalau rekan-rekan mau lihat di penelitiannya Falkenberg dan kawan-kawan. Patty Falkenberg itu bosnya Susan Baumgartner yang tadi saya kutip. Cari Falkenberg estimates communication science, angkanya di 0,2. Terakhir dia lakukan itu kayaknya di tahun 2021. Jadi untuk mendapatkan uh, signifikansi dalam bidang ilmu psikologi dan komunikasi itu kita butuh N yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kita gunakan sejauh ini. Oh, sudah habis ternyata. Begitu mungkin biasanya ada summary-nya. Summary-nya apa ya? Um, Tadi Ibu Bapak sekalian, semoga saya tidak paparannya bisa diikuti dengan baik, tidak ada penjelas apa ya, cukup jelas karena saya biasanya tadi kalau sudah bicara soal bias publikasi, politik dalam sains dan open science itu biasanya saya mulai semangatnya itu meledak-ledak sehingga mungkin jadi paparannya jadi lebih cepat atau lebih jadi kurang sistematis, tapi saya berharap dari pertemuan kita yang singkat di pagi ini, Ibu Bapak mendapatkan gambaran mengenai apa itu systematic literature review dan meta-analysis, bagaimana tahap-tahapan pengerjaannya, dan tips dan trik untuk melakukan meta-analysis dan systematic literature review. Kalau bingung nanti saya dengan senang hati bisa membantu juga, tapi jauh-jauh cari Wisnu Wiradani di Unika Atmajaya, ada Ibu Elizabeth Rukmini di UPJ. Saya kira Bu Bet juga dengan senang hati bisa membantu rekan-rekan yang tertarik untuk mendalami systematic literature review dan meta-analysis ini. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi ini, saya kembalikan ke Mbak Clara. Oke, eh, terima kasih Mas Wisnu. Eh, Tadi Bapak Ibu sudah belajar sedikit ya tentang, oh cukup banyak sih sebenarnya berapa jam ini tentang sistematik literatur review, walaupun masih basic, mahasiswa juga jadi tahu, oh ternyata ada ya sistematik literatur review, dan kemudian kita juga jadi tahu tuh, oh ternyata bisa loh kita daftarin penelitian kita dan sebagainya gitu kan, supaya bisa tadi Mas Wisnu udah bilang bahwa kita harus berlaku adil even dalam pemikiran gitu ya, termasuk dalam integritas research atau integritas dalam penelitian. Terus kemudian juga ada dikasih tahu juga beberapa database gitu ya yang berhubungan sama riset literatur review seperti tadi saya info untuk yang psychology. Biasanya kita udah agak tahu-tahu sedikit sih, terus Eric dan sebagainya. Kira-kira ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu? Bisa dibuka sesi tanya jawab. Yuk Bapak Ibu yang Izin mau Bu Clara. tanya-tanya. Iya. Halo. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam kenal untuk Pak Wisnu. Saya Agustin dari akuntansi, program studi akuntansi. Menarik sekali tadi paparannya Pak, dan menurut saya sangat sistematis ya. Eh, Sehingga meningkatkan gitu ya minat saya untuk menggali lebih lanjut mengenai konsep meta-analisis ini yang memang kalau di akuntansi nampaknya masih jarang begitu ya. Baik, Pak Wisnu, khawatirnya saya tadi ada yang terlewat, tetapi mudah-mudahan sih ini pertanyaannya memang apa banyak juga di rekan-rekan saya uh, diskusikan begitu ya. Nah, sebetulnya kalau di kami di akuntansi sendiri, Pak, itu syarat sekali atau biasanya kita lebih sukanya begitu ya dengan yang kuantitatif begitu. Nah, kalau studi saya sekarang ini sudah inginnya saya mulai mengimplementasikan keduanya begitu. Jadi mungkin bisa di eh, adjust begitu ya, yang saya punya beberapa proposal yang saya buat itu ke mixed method. Nah, kemudian salah satu aspek yang saya sukai atau saya sedang minati ini adalah
meta-analisis ini, Pak. Namun memang ada beberapa barangkali yang kita diskusikan itu menjadi kelemahan metode meta-analisis ini ya, Pak ya. Beberapa secara umum yang kita sering bahas. Yang pertama tadi sepertinya sudah disinggung oleh Bapak bias bias publikasi ini ya Pak, tadi sudah disampaikan juga tipsnya. Nah, kemudian kalau untuk mungkin Bapak ada tips juga gitu ya buat kami bisa berangkat dari apa yang pengalaman Bapak lakukan begitu kalau memang eh, kemudian nanti kita bisa tarik ke keilmuan kami Pak akuntansi mengenai masalah penyesuaian efek ukuran dan biasanya itu ada isu terkait dengan heterogenitas gitu ya Pak. Nah, kemudian kan isunya ini kalau saya khususnya di pajak itu juga memang sering berubah ya Pak akuntansinya itu pajak. Akhir-akhir ini ya di pandemi ke sekarang itu memang aturan itu cepat sekali berubah sehingga isu yang kami akan atau mungkin kami pikirkan untuk ide penelitian itu menjadi apa ya harus harus agile begitu ya Pak harus cepat mengikuti kebutuhan informasi yang audiens perlukan. Nah, kira-kira mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke saya dan teman-teman mungkin Pak untuk khususnya ekonomi akuntansi ya atau mungkin pajak dari apa-apa yang Bapak pernah alami atau lakukan gitu. Terima kasih Pak Wisnu, Bu Clara, saya kembalikan. Ya, silakan Ini langsung saya jawab langsung dijawab, atau Mas. gimana, Mbak? Iya, Oke. dijawab aja, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Bu Agustin atas pertanyaan ini. Dari sependek pengetahuan saya tentang tentang pengambilan atau riset di bidang ilmu ekonomi yang sejauh sependek pengetahuan saya adalah datanya itu bisa saja tidak primer gitu. Jadi menggunakan data statistik lalu kita bandingkan secara regional dari konteks tertentu konteks yang lain atau dari region tertentu ke region yang lain gitu. Artinya bisa saja DV-nya itu adalah laporan pajak, IV-nya adalah misalnya seberapa banyak pemasukan regional di tahun itu gitu. Ini kalau sependek pengetahuan saya. Berarti artinya bisa nggak dilakukan meta-analisis ya? Bisa. Artinya kan kita membandingkan dari sekian banyak laporan ini apakah se apa ya tadi em, regresinya ini konsisten dari semua laporan ini atau tidak. Nah, tadi ada pertanyaan tentang penyesuaian effect size. Dalam meta-analisis biasanya terga kita punya dua desain besar yang kita sebut sebagai fixed effect models dan random effect models. Nah, ini saya nggak tahu ekuivalensinya dalam bahasa Indonesia itu apa-apa. Saya sih cukup yakin paling ada istilahnya gitu, tapi saya nggak berani menerjemahkan sendiri, takut keliru gitu. Fixed effect models ini adalah model yang asumsinya bahwa temuan-temuan kita itu homogen. Kalau random effect models, ini model yang asumsinya kalau temuan-temuan kita heterogen. Apa yang homogen dan heterogen? Baik desain penelitiannya, instrumen yang digunakan, dan juga tipe partisipannya. Dalam hal ini, kalau di ekonomi ya mungkin tipe datanya gitu mungkin ya, saya nggak tahu juga. Nah, kalau peneliti punya asumsi bahwa ya instrumennya cukup homogen, desainnya cukup homogen, datanya cukup homogen, maka kita tidak perlu melakukan adjustment atau pembobotan dalam hal ini dari effect size. Kita menggunakan model yang fixed effects. Nah, kalau datanya heterogen, kita melakukan adjustment. Adjustment ini artinya kita memberikan bobot yang lebih tinggi, misalnya terhadap ya data yang sampelnya lebih besar gitu misalnya, atau kita memberikan bobot yang lebih tinggi pada desain yang within subjects dibandingkan yang between subjects. Kita memberikan bobot yang lebih tinggi pada penelitian yang menggunakan instrumen terstandar tertentu. Nah, ini bisa kita atur dalam random effects. Nah, baik fixed effect dan random effects, setelah kita melakukan perhitungan pooled effect size, kita juga tetap harus melakukan perhitungan bias heterogenitas namanya. Dan ini ada metriknya masing-masing seperti I kuadrat, tau, dan seterusnya. Nah, apa perhitungan heterogenitas ini? Ini sebenarnya untuk mengevaluasi seberapa tinggi varians tadi ya tingkat presisi dari pooled effect size atau besaran efek yang sudah kita hitung rata-ratanya yang tadi. Seperti itu. Nah, kalau ternyata uh, temuannya adalah walaupun sudah fixed effect, tetapi temuannya tetap masih heterogen, dan kalau yang random effects ini ya biasanya
pasti heterogen gitu ya. Kemungkinannya lebih besar untuk heterogen. Kalau sudah heterogen, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, ini terkait juga tadi dengan pertanyaan Mbak Agustin. Em, Kalau saya mengamati ada sebelum dan sesudah pandemi ada perubahan. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan analisis moderasi namanya. Jadi kita hitung efek interaksinya dengan variabel moderatornya. Tadi misalnya kita mau lihat em, memperkirakan, mengestimasikan apa yang dilaporkan di pajak berdasarkan income tahun itu. Ini lagi-lagi ya spending pengetahuan saya di penelitian tentang ekonomi. Kita mau bandingkan sebelum dan sesudah pandemi. Artinya kan kita punya hipotesis bahwa sesudah pandemi mungkin yang dilaporkan itu jadi jauh lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya dilaporkan. Nah, ini kita masukkan sebagai sebuah moderator. Nah, nanti pertanyaannya adalah apakah setelah kita masukkan sebagai moderator, si presisi error yang tadinya besar itu kemudian menjadi berkurang. Artinya errornya bisa dijelaskan oleh variansi si moderator ini. Nah, ini kan menjadi sebuah temuan baru. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Bu Agustin. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Sangat membantu, Pak. Oke, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, misalnya tentang risetnya dan sebagainya, bisa langsung ditanyakan. Siapa tahu udah ada yang jalan nih risetnya pakai systematic literature review, terus kemudian mau tanya-tanya, eh, itu juga bisa langsung diajukan ke Mas Wisnu. Silakan, Bapak Ibu. Mbak Clara boleh saya Ya, silakan Mas Aris. kasih Mbak Clara. Mas Wisnu, selamat pagi. Terima kasih tadi paparannya cukup sangat menarik tuh penjelasannya. Tapi mungkin bergeser ini, kan sekarang lagi rame-ramenya AI ya, gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira tuh pandangan dari Mas Wisnu untuk SLR ini kemudian menggunakan AI atau manfaat AI dalam SLR gitu ya. Eh, yang kedua mungkin nanti minta kesediaan Mas Wisnu melanjutkan kegiatan ini menjadi apa dalam bentuk praktikum ya mungkin untuk pertama untuk dosen-dosen psikologi melanjutkan acara yang dulu kalau boleh gitu ya nanti Mbak Clara atau Mbak Maria akan mengkontak Mas Wisnu dari saya itu Mas Wisnu pertanyaannya. Terima kasih, Mas Aris. Mungkin Mas Aris lupa bahwa seingat saya tuh dulu pernah jadi asistennya Mas Aris, tapi dulu banget. Senang bisa bisa ketemu lagi walaupun secara daring. Tadi terkait peran AI. Nah, ini saya punya, kalau ditanya seperti ini biasanya jawaban saya berlapis. Yang pertama adalah peran AI dalam dalam sains secara keseluruhan gitu ya, terutama dalam kita katakan dalam menulis gitu. Ini terkait dengan seberapa banyak kontribusi sumbangan berpikir kita sebagai seorang ilmuwan dan seberapa banyak sumbangan berpikir dari AI. Um, untuk level yang ini biasanya jawaban saya adalah selama kita bisa menjamin bahwa kontribusi berpikir kita lebih besar daripada kontribusi berpikirnya AI, maka saya kira jawabannya adalah mari kita gunakan AI untuk memfasilitasi berbagai macam aspek dalam dalam penelitian, dalam riset gitu. Nah, nah ini lapisan keduanya spesifik dalam meta analisis dan publikasi. Saya kira di sini ada dua. Yang pertama adalah di tahap pencarian literatur. Mahasiswa mahasiswa dokter saya ada yang sudah menggunakan AI untuk tadi kalau database itu dicarinya secara tradisional, berapa yang terkumpul dan lain sebagainya. Kalau kita minta AI yang cari gimana? Saya sampaikan pada dia, kamu bandingkan apa yang hasil temuan yang tradisional dengan hasil temuan yang dari AI. Irisannya besar, tapi untuk saat ini saya masih bisa mengatakan bahwa yang tradisional itu error tipe 2-nya lebih kecil. False alarm-nya lebih lebih banyak di AI.
untuk saat ini gitu. Karena saya cukup optimis sebenarnya dengan AI itu dalam 5 tahun ke depan ini mungkin dia sudah ya karena kalau kita bicara jaringnya mana yang lebih lebar, jaring AI itu jauh lebih lebar daripada jaringnya manusia kalau kita melakukan manual. Tetapi error tipe 2-nya saat ini masih sangat tinggi. Artinya temuan-temuannya lebih banyak, tapi temuan yang tidak relevannya ini juga masih terlalu banyak juga gitu. Artinya kita filteringnya yang effort kita untuk filtering kalau kita menggunakan AI itu jauh lebih besar dibandingkan saat ini effort kita untuk mencari secara manual dan secara sistematis. Untuk saat ini lagi-lagi penekanannya. Karena saya cukup optimis dan semakin karena perkembangannya sangat eksponensial. Beberapa tahun ke depan ini mungkin rasionya sudah berubah lagi gitu. Tapi sebagai sebuah kompendium, sebagai sebuah kawan kawan dalam berproses, ada juga loh temuan dari AI yang relevan yang kita miss gitu. Nah, ini yang kemudian bisa melengkapi. Nah, dalam bagian Prisma tadi ada records dari traditional database, ada records dari other types of searching gitu. Nah, ini kita bisa masukkan di situ artificial intelligence dan saya kira saat ini juga sudah banyak skema-skema aplikasi institusi yang mengembangkan saya nggak berani ngiklan kalau di sini ada beberapa yang saya sudah coba gunakan tapi kalau teman-teman kalau kalau bukan open source saya nggak mau iklan. Jadi silakan googling AI search, literature searching ada banyak pilihan. Bisa lihat juga best AI for literature review. Ada berbagai macam pilihan dari yang gratis sampai yang berbayar. Silakan bandingkan, silakan gunakan. Tapi pesan saya adalah tetap gunakan yang tradisional karena untuk saat ini error tipe 2-nya masih sangat tinggi. Nah, itu dalam pencarian. Perannya yang kedua adalah dalam penulisan gitu. Yang cukup saya suka juga adalah AI ini bisa baca tabel untuk saat ini. Dan ketika karena lagi-lagi kalau sudah punya mahasiswa yang melakukan riset ya mahasiswa lah yang jadi principal investigator nih gitu ketika mahasiswa melakukan literature review eh, kamu bikin sintesis naratif, tapi minta juga si AI ini untuk membuat sintesis naratifnya. Dan yang saya suka dari teknik ini juga adalah ada hal-hal tertentu yang redundant gitu. Ada hal-hal yang ini nggak layak untuk dibaca lah, ini insight yang tidak terlalu. Tapi ada hal-hal yang misalnya seperti tren, dia bisa menangkap hal-hal yang buat kita sekilas ini eh, nggak kelihatan. Misalnya tren setelah tahun sekian, itu temuannya lebih banyak yang signifikan. Atau dalam rentang waktu tertentu, temuannya itu signifikan. Habis itu enggak lagi. Nah, ini sesuatu yang buat kita, manusia, itu kita harus bikin plotting dulu, lalu kita uji beda, dan lain sebagainya. Tapi buat AI, ini sesuatu yang, karena lagi-lagi dia bicara dalam bentuk data yang 0 dan 1. Cepat sekali. Nah, ini insight yang luar biasa, dan bisa saja kita miss kalau kita tidak menggunakan AI. Artinya tadi, tapi kan pesan itu kan data. Insight-nya datang dari siapa? Dari ilmuwan ini. Data tersebut, oh ternyata ada peningkatan signifikansi gitu. Tapi kalau tadi misalnya berkaca dari apa yang disampaikan Mbak Agustin, gitu, ada pandemi dan lain sebagainya, konteks itu kita yang tahu. Bagaimana kita menginterpretasikan apa yang ditemukan AI itu kembali kita lagi-lagi ini kembali ke layer pertama yang tadi saya bilang, gunakanlah saya kira yang bijak untuk saat ini adalah kita menggunakan selama proses berpikir itu bebannya lebih banyak di kita dibandingkan di kecerdasan artifisial, saya kira kita jaga di situ lagi-lagi ini tanggung jawab keprofesian kita sebagai seorang ilmuwan juga itu bahwa kita tidak menyajikan data, kita menyajikan insight seperti itu. Nah, kalau untuk kedua tadi mau nggak diundang untuk bikin workshop yang lebih praktis ya, jawabannya tentu saja mau kalau waktunya cocok. Seperti itu Mas Aris. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ayo dipergunakan waktunya dengan baik Bapak Ibu. Siapa tahu dia mau meneliti lagi atau kurang paham mengenai sistematik literatur review atau tentang tadi ya apa
kode etik dalam penelitian misalnya. Boleh ditanyakan, ini ada mahasiswa psikologi nih juga yang lagi neliti, lagi mau melakukan penelitian eksperimental karena lagi inferensial kan, statistik inferensial. Boleh ditanyakan, ini mahasiswa psikologi banyak deh Mas sebenarnya. Mungkin lagi bingung mau nanya apa kali ya, atau takut. Ayo yang mahasiswa psikologi nih. Terus kemudian dosen-dosennya juga kalau yang ada. Boleh. Yuk dosen yang lain Bapak Ibu, apa sudah cukup jelas tadi? Dari Bu Agustin tadi udah, terima kasih. Terus Mas Aris juga. Terus coba saya cek-cek. Juga belum ada Mas. Mungkin lagi raba-raba dulu. Ini mahasiswa nggak ada yang tanya ya, mahasiswa psikologi ya? Ya ada, tadi banyak juga. Ini saya biasanya menangkap ini sebagai, oh berarti paparannya jelas. Saya mencoba untuk positif gitu. Semoga demikian Ibu Bapak. Tapi kalau misalnya baru kepikiran nanti gitu, pertanyaannya boleh saja kirim saya email, tadi sudah saya taruh di slide, tapi ini saya ketikkan lagi Iya. di chat. Eh, jadi kalau misalnya udah tidak ada yang bertanya, mungkin masih ini ya, Mas lagi masih mikirin, terus kemudian atau mungkin mau lebih privat, lebih panjang gitu kan, itu bisa tuh ya. Jadi nanti bisa silahkan tanya ke Mas Wisnu langsung di email gitu ya, bisa diskusi. Eh, jadi kita apa sudah hari ini sudah banyak belajar mengenai sistematik literatur review secara basic, terus gimana sebenarnya apa sistematik review dengan Prisma, terus kemudian juga termasuk database-nya, termasuk juga tadi udah belajar tentang effect size gitu ya Mas ya, yang sangat penting sebenarnya dalam riset, yang kadang-kadang kita sebagai dosen atau peneliti malah kemudian juga masih ngelihat hanya signifikansinya saja gitu P-nya, tapi kemudian juga kadang-kadang lupa bahwa effect size itu lebih penting dan perlu dijelaskan. Dan kemudian kita juga belajar soal integritas keilmuan ya ketika kita apa melaporkan hasil penelitian kita gitu, dan kemudian juga bagaimana orang lain bisa mengakses dan melihat proses dari penelitian sebagai bagian dari eh, integritas dan keterbukaan, itu juga sangat eh, penting gitu ya. Dan termasuk tadi udah apa sampai Mas Wisnu juga nyambung ke AI, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini memang banyak sekali yang menggunakan artificial intelligence dan memang sudah zamannya. Tapi di satu sisi ternyata eh, ini yang perlu diingat juga oleh mahasiswa, juga dosen, eh, bahwa kadang-kadang yang tradisional itu memang membuktikan bahwa kan yang ciptain AI juga manusia ya. Jadi maksudnya traditional approach yang kita cari sendiri dan sebagainya itu juga sangat penting sebenarnya. Kenapa mengasah kita untuk terus kritis dan juga eh, apa membuat kita nggak bergantung sama AI sih gitu. Jadi banyak tuh mahasiswa yang sekarang kalau misalnya buat karangan misalnya coba-coba pakai AI dan sebagainya. Kalau sekarang sih di kita berusaha untuk eh, apa nggak apa-apa sih untuk misalnya mau cari tahu hal tertentu pakai AI gitu. Itu penting juga, nggak kuper banget. Tapi kemudian juga jangan sampai semua dibuatin, semua bergantung rely on it gitu. Jadi kita kadang-kadang tuh udah pakai Turnitin, juga udah pakai lagi apa sih Zero GPT tuh untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tapi memang apa kita juga tetap mesti belajar hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari lewat AI. Itu yang bisa saya rangkum ya Mas Wisnu ya, kurang lebih itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu terus kemudian terima kasih untuk partisipasinya. Saat ini saya kembalikan kembali ke LP2M. Mas Wisnu, thank you ya. Silakan Mas Heri.
Ya, terima kasih Ibu Clara Monika yang telah memberikan apa ya, telah memandu jalannya diskusi pagi hari ini ya. Luar biasa ya materi dari Bapak Dr. Wisnu ini luar biasa memberikan insight yang banyak buat kita semua, pastinya buat dosen-dosen yang mungkin lagi studi S3 gitu ya. Ini lagi raba-raba buat meta analisis gitu juga monggo. Terus juga ada mahasiswa di sini yang sedang lakukan penelitiannya gitu ya. Mungkin masih ada raba-raba nih SLR cocok nggak sih sama kita-kita nih ya gitu. Tapi ya ini kita dapat materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami sayangi di sini, materi Bapak Wisnu tadi telah kami berikan di dalam grup chat, ya di grup LPPM. Namun juga nanti kita akan tautkan melalui website LPPM dan juga nanti akan video dokumentasi pada hari ini kita akan tampilkan lagi di YouTube LPPM. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada skip-skip, jadi boleh nanti nonton lagi aja di siaran ulang di di YouTube-nya kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Clara selaku moderator dan juga Bapak Wisnu Wiradani yang telah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, kami ingatkan Bapak Ibu untuk memberikan feedback atau umpan balik kegiatan kita pada hari ini untuk kebutuhan kita di masa mendatang. Selain itu juga melakukan presensi Bapak Ibu yang mungkin lupa presensi pagi ini udah diinfokan oleh Mas Alit di kolom chat, monggo untuk presensi terlebih dahulu. Lalu sebelum kita tutup juga, kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon bantuannya untuk Mas Alit membantu kita untuk dokumentasi hari ini. Monggo Mas Alit. Baik, terima kasih Mas Heri. Bapak Ibu, sebelum saya capture laman virtual background ini, mohon untuk menyalakan kameranya. Di sini masih banyak yang menonaktifkan. Oke, sudah mulai menyalakan ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada 3 layer. Yang pertama, layar pertama, saya capture hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Sekarang layar kedua. 1, 2, 3, senyum. Layar terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, terima kasih Mas Walid. Ini pagi pagi hari ini aja udah 3 layer ya. Nanti kita berharap nanti di webinar selanjutnya beberapa layer nih kita harus senyum ya Mas Walid ya. Oke, terima kasih Mas Walid atas bantuannya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu. Silakan kembali mengikuti kegiatan webinar kami nanti pada siang hari nanti di Urban Studies Webinar Series Chapter Urban Growth yang nanti akan kolaborasi di LPPM bersama program studi akuntansi dan juga program studi manajemen yang nanti akan menghadirkan Bapak Dr. Willy Abdillah MSc dengan topik Design Experiments, New Approaches to Studying Urban Ecosystem pada Senin 10 Juni 2024 pukul 14.00 melalui Zoom Meeting. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf apabila ada kata salah. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.